Namaku Alia. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Desa kami sederhana, dengan sawah membentang hijau, udara segar, dan kehidupan masyarakat yang saling mengenal satu sama lain. Ayahku seorang petani, begitu juga ibuku yang setiap hari membantu di sawah sambil mengurus rumah. Kami tidak kaya, bahkan bisa dibilang miskin. Hidup kami pas-pasan, hasil panen kadang cukup, kadang tidak. Tapi satu hal yang selalu ayah ajarkan sejak kecil, kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin hati dan ilmu. Kalimat itu yang selalu menjadi pegangan hidupku. Maka sejak sekolah dasar aku berusaha keras belajar. Aku tahu orang tuaku tidak bisa memberiku banyak fasilitas, tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa anak petani juga bisa berhasil. Dan di tengah kehidupanku yang penuh perjuangan, aku bertemu dengannya, Raka. Aku mengenal Raka sejak SMA. Dia anak orang terpandang di desa kami. Ayahnya seorang pensiunan PNS, ibunya memiliki usaha kecil-kecilan menjual kebutuhan rumah tangga. Dari luar, keluarga Raka tampak sederhana, tapi sebenarnya mereka cukup berada. Setidaknya dibanding keluargaku yang setiap hari harus bergelut dengan lumpur sawah, keluarga Raka jauh lebih mapan. Pertemuan pertama kami sederhana, hanya karena aku pernah terlambat pulang dari sekolah dan kebetulan Raka lewat dengan sepeda motornya. Ia menawari tumpangan. Awalnya aku menolak, malu karena aku terbiasa berjalan kaki. Tapi Raka tersenyum. Aku tahu rumahmu jauh, Ayla. Nanti kalau kemalaman, bahaya. Sejak saat itu kami sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Dari kebiasaan kecil itulah, hubungan kami makin dekat. Raka berbeda dengan anak-anak laki-laki lain di sekolah. Ia sopan, tidak pernah mengejek latar belakangku yang miskin. Justru ia sering menyemangatiku, kamu pintar, Ayla. Aku yakin kamu bisa jadi orang sukses nanti. Ucapan-ucapan itu membuatku merasa dihargai. Perlahan aku jatuh hati padanya. Hingga akhirnya, ketika kami duduk di kelas 2 SMA, Raka menyatakan perasaan cintanya. Malam itu, di tepi sawah yang diterangi cahaya bulan, ia berkata lirih, Alia, aku ingin kita tidak hanya sebatas teman. Aku ingin kamu jadi pacarku. Aku sempat ragu, takut tidak diterima keluarganya. Tapi Raka meyakinkanku, aku tidak peduli kamu anak siapa, dari keluarga seperti apa. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Malam itu aku menerima cintanya. Dan sejak hari itu, dimulailah perjalanan cinta kami yang penuh suka duka selama 7 tahun lamanya. Kami melewati banyak hal bersama. Raka selalu ada di sampingku saat aku berjuang mengejar pendidikan. Aku berhasil diterima di Universitas Negeri, jurusan ekonomi, dengan beasiswa penuh. Raka juga melanjutkan kuliah di kota, meski jurusannya berbeda. Jarak membuat kami jarang bertemu, tapi cinta kami tetap terjaga. Setiap liburan, kami pulang ke desa, berjalan di pematang sawah, bercerita tentang mimpi-mimpi masa depan. Aku ingin setelah lulus, kita menikah, Alia, kata Raka suatu kali. Aku tersenyum, aku juga. Aku ingin kita bangun rumah sederhana, hidup bersama, bahagia. Kami berjanji akan saling mendukung. Aku percaya pada kata-kata Raka. Bagiku, dia adalah laki-laki yang setia dan tulus. Selama 7 tahun, aku merasa hubunganku dengannya begitu kokoh. Namun, aku tidak buta. Sejak awal aku tahu, ada satu orang yang tak pernah menyukaiku, Ibu Raka. Entah sejak kapan, tapi sejak kami masih SMA, ibunya sudah menunjukkan ketidaksukaan padaku. Caranya halus, kadang berupa sindiran, kadang terang-terangan. Setiap kali aku main ke rumah Raka, ibunya hanya menyambut dingin. Kalau aku ikut makan, ia selalu bilang, makan seadanya ya, Alia. Maaf kalau kurang cocok, soalnya makanan sederhana. Anak petani pasti sudah biasa yang begini. Kalimat itu menusuk hatiku. Tapi aku hanya tersenyum, pura-pura tidak mendengar sindiran halusnya. Aku tahu, bagi beliau, aku bukan calon menantu yang ideal. Aku hanya anak petani miskin, tanpa harta, tanpa status. Yang membuatku makin sakit, ibunya selalu membandingkanku dengan seorang gadis lain, Nadia. Nadia adalah temanku sejak kecil. Kami sekolah bersama dari SD hingga SMA. Keluarganya memiliki toko bangunan terbesar di desa kami.
Mereka kaya raya, dihormati banyak orang. Sejak dulu, Ibu Raka selalu menyanjung Nadia. Lihat Nadia, ya. Cantik, pintar, keluarganya kaya, sopan pula. Cocok sekali kalau jadi menantu. Raka, kamu jangan salah pilih. Dan lebih perih lagi, kadang-kadang Ibu Raka sengaja mengucapkan itu di depanku. Seolah ingin menegaskan bahwa aku tidak layak. Raka selalu membela. Ia menenangkan aku, menggenggam tanganku sambil berkata, "Jangan dengarkan, Alia. Aku mencintaimu." Ibuku mungkin belum bisa menerima, tapi suatu saat nanti, dia akan lihat sendiri kalau kamu yang terbaik untukku. Aku mencoba percaya. Selama bertahun-tahun, aku menahan luka batin hanya karena ingin mempertahankan cinta kami. Nadia sendiri, di luar dugaan, juga sering membuatku merasa tersisih. Meski kami teman, aku tahu sejak dulu dia punya ketertarikan pada Raka. Ia tak pernah terang-terangan, tapi sikapnya jelas. Setiap ada kesempatan, ia selalu mendekat pada Raka, pura-pura bertanya hal kecil, pura-pura butuh bantuan. Dan setiap kali itu terjadi, ibunya Raka selalu tampak senang, seolah menganggap itu hal yang wajar. Aduh, kalau Raka sama Nadia itu cocok sekali. Seperti pangeran dan putri, begitu kata ibunya suatu kali di depan orang-orang. Saat itu aku hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Aku ingin marah, tapi aku sadar posisiku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan selain nilai akademikku. Aku tidak bisa menandingi kecantikan Nadia yang selalu tampil modis dengan baju-baju mahal. Aku hanya bisa berusaha sabar, karena aku percaya cinta Raka lebih kuat daripada semua itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Raka datang ke rumahku dengan jas hujan, wajahnya basah kuyup. Ia duduk di beranda, menggenggam tanganku erat. "Alia, aku tahu kamu sering terluka dengan sikap ibuku. Tapi aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan melawan siapapun demi kamu." Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. "Raka, aku takut. Bagaimana kalau suatu hari kamu berubah pikiran? Bagaimana kalau kamu memilih Nadia karena orang tuamu ingin begitu?" Ia menggeleng keras, menatapku dengan penuh keyakinan. "Tidak, Alia. Aku tidak mencintai Nadia. Aku hanya mencintaimu. Ingat, kita sudah 7 tahun bersama. Aku tidak mungkin mengkhianati semua itu." Aku tersenyum dengan hati yang bergetar. Kata-kata itu membuatku bertahan. Aku percaya, meski dunia menentang, cinta kami akan tetap kuat. Aku tidak tahu bahwa janji di bawah hujan itu kelak hanya akan menjadi kenangan pahit, karena akhirnya pertahanan Raka goyah juga. Seiring waktu, aku mulai merasakan perubahan kecil pada Raka. Ia masih mencintaiku, tapi seringkali tampak bimbang. Setiap kali aku menyinggung tentang pernikahan, wajahnya muram. "Aku ingin sekali, Alia. Tapi kamu tahu sendiri, ibuku." Aku mencoba sabar. "Raka, kita bisa meyakinkan ibumu pelan-pelan. Aku akan berusaha jadi menantu yang baik." Tapi jawaban Raka selalu sama, aku tidak tahu apakah aku mampu melawan. Dalam hati, aku mulai dihantui rasa takut. Bayangan Nadia, pujian ibunya, dan semua tekanan itu semakin nyata. Aku berusaha keras memelihara cinta kami, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mulai retak. Dan retakan itu, pada akhirnya, menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah janji Raka di bawah hujan terasa lebih berat bagiku. Kata-katanya waktu itu memang menenangkan, tapi bayang-bayang ucapan ibunya tidak pernah pergi dari kepalaku. Setiap kali aku mengingat bagaimana tatapan dingin perempuan itu menelanjangiku dari atas sampai bawah, aku merasa seakan aku ini hanya seseorang yang tidak pernah dianggap. Namun, aku tetap bertahan. Aku yakin waktu bisa meluluhkan hati siapapun, termasuk hati seorang ibu yang keras kepala. Aku percaya kalau cinta yang tulus akan mampu menembus dinding kebencian. Sayangnya, keyakinanku ternyata terlalu naif. Setiap kali Raka pulang ke desa, ia selalu terlihat berbeda. Wajahnya tak lagi setenang dulu. Kadang-kadang, ia tampak gelisah, mudah marah, bahkan diam berjam-jam tanpa bicara banyak. Suatu sore, ketika kami duduk di tepi sawah, aku mencoba membuka obrolan. "Raka, kenapa kamu sering murung akhir-akhir ini?
Ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku hati-hati. Raka menunduk, jemarinya meremas rumput liar di tanah. Aku bingung, Alia. Ibu semakin keras menolak hubungan kita. Hampir setiap hari dia membicarakanmu, membandingkanmu dengan Nadia. Aku lelah mendengar semua itu. Aku tercekat. Rasanya dada ini sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit. Tapi, bukankah kamu bilang kamu akan melawan siapapun demi kita? Raka terdiam lama, lalu menghela napas. Aku bilang begitu karena aku benar-benar mencintaimu. Tapi kenyataannya, aku anak pertama. Ibu bergantung padaku. Bagaimana aku bisa melawan kalau setiap hari ia memohon, menangis, bahkan mengancam sakit kalau aku tidak menuruti keinginannya? Kata-kata itu seperti belati. Aku ingin membalas dengan marah, ingin berteriak bahwa cinta sejati seharusnya tidak tunduk pada tekanan siapapun. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, mencoba menahan air mata. Seakan semua itu belum cukup, kehadiran Nadia semakin membuatku sulit bernapas. Ia bukan hanya sekadar teman masa kecil, tapi sekarang ia sering muncul dalam setiap percakapan keluarga Raka. Aduh, kalau kamu sama Nadia itu enak, nak, begitu kata ibunya ketika aku tak sengaja mendengar dari balik pintu rumah mereka. Keluarganya mapan, usahanya jelas, masa depanmu juga aman. Ibu tidak perlu khawatir. Lagi pula, dari dulu kan ibu lihat Nadia juga suka sama kamu. Dia itu anak yang menurut, sopan, beda jauh sama Alia yang cuma anak petani. Apa yang bisa dia kasih? Hatiku hancur mendengar itu. Aku berdiri terpaku, tanpa daya. Rasanya ingin sekali masuk ke dalam dan membela diri, tapi aku sadar, sekalipun aku bicara, ibunya tak akan mau mendengar. Dan benar saja, sejak saat itu, Nadia makin terang-terangan. Setiap kali ada acara desa, ia selalu berdandan paling cantik, selalu menempel di samping Raka. Kadang ia pura-pura meminta bantuan, kadang menawarkan makanan, kadang hanya tersenyum manis dengan sikap penuh arti. Yang membuatku sakit, Raka tidak lagi menolaknya dengan tegas seperti dulu. Ia hanya diam, atau sesekali meladeni sekadar basa-basi. Aku tahu, Raka masih mencintaiku. Tapi aku juga tahu, benteng pertahanannya mulai rapuh. Aku masih ingat jelas malam itu. Kami duduk di warung kopi pinggir jalan setelah pulang dari acara hajatan tetangga. Udara malam cukup dingin, tapi dinginnya tidak seberapa dibandingkan perasaan yang membekukan hatiku ketika Raka akhirnya bicara. Aku harus jujur sama kamu. Aku menoleh, menatap matanya yang tampak penuh dilema. Apa? Aku tidak sanggup lagi. Jantungku serasa berhenti. Maksudmu? Ibu semakin keras. Aku tidak bisa terus-menerus membuatnya sakit hati. Dia ibuku, Alia. Aku tidak tega. Aku sudah mencoba meyakinkan, tapi dia tidak akan pernah merestui kita. Aku tercekat, mataku panas. Jadi, kamu menyerah begitu saja? Setelah 7 tahun kita bersama? Setelah semua janji yang kamu ucapkan? Raka menunduk, suaranya lirih. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ibuku. Dia sudah menyiapkan segalanya. Aku harus menikah dengan Nadia. Kata-kata itu menusuk jantungku lebih dalam dari apapun. Aku terdiam, air mataku jatuh deras tanpa bisa kucegah. Jadi, semua janji itu bohong, suaraku bergetar. Tidak, Alia, aku mencintaimu. Tapi aku terjebak. Cukup, potongku. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu tidak akan memilih Nadia hanya karena ibumu. Nyatanya, kamu memang tidak cukup kuat mempertahankan kita. Jadi jangan bilang kamu mencintaiku. Aku bangkit dari kursi, berlari tanpa peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitar. Malam itu, aku menangis sepanjang jalan pulang. Hati ini serasa diremuk tanpa sisa. Tak lama setelah itu, kabar pertunangan Raka dan Nadia menyebar di seluruh desa. Semua orang membicarakannya. Ada yang menyayangkan, ada yang merasa wajar. Alia anak baik sih, tapi ya kalah jauh sama Nadia. Wajar kalau keluarga Raka lebih pilih yang lebih mapan, begitu komentar seorang tetangga yang tanpa sadar ku dengar ketika lewat. Aku menutup telinga, mencoba tidak peduli.
Tapi setiap bisikan, setiap tatapan kasihan, semuanya menambah luka di hatiku. Saat hari pertunangan itu tiba, aku sengaja tidak keluar rumah. Tapi suara musik dan riuh tawa dari rumah Nadia terdengar jelas sampai ke telingaku. Aku menangis di kamar, memeluk bantal, membiarkan hati ini terkoyak. Hari-hari setelah itu, aku seperti mayat hidup. Aku tidak punya semangat, tidak punya arah. Tapi suatu pagi, aku teringat pada pesan almarhum ayahku, jangan pernah biarkan orang lain merendahkanmu. Buktikan dengan prestasi, bukan dengan kata-kata. Aku menatap ijazah S1 ekonomi yang terpajang di dinding kamar. Aku lulus dengan predikat terbaik. Aku punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menjadi senjataku. Aku tidak boleh hancur hanya karena kehilangan Raka, bisikku pada diri sendiri. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan pada semua orang, terutama pada mereka yang meremehkanku, bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak petani. Hari itu, aku memutuskan. Aku akan meninggalkan desa, meninggalkan semua kenangan pahit, dan merajut masa depan baru di kota. Sebelum benar-benar berangkat ke kota, aku menghadapi satu ujian terakhir, undangan pernikahan Raka dan Nadia. Aku sempat ingin menolak datang, tapi entah mengapa, hatiku justru ingin menghadirinya. Mungkin agar aku bisa benar-benar mengakhiri semuanya. Hari itu, aku mengenakan kebaya sederhana. Tidak semewah para tamu undangan lain, tapi cukup pantas. Aku datang seorang diri, melangkah masuk ke gedung resepsi dengan hati bergetar. Di pelaminan, Raka berdiri gagah dengan jas pengantin. Nadia di sampingnya tampak anggun dalam gaun putih. Mereka tersenyum pada semua tamu. Saat giliranku naik untuk memberi ucapan selamat, aku hampir tidak sanggup menahan air mata. Aku menggenggam tangan Raka, tersenyum pahit. Selamat, Raka. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, ucapku lirih. Mata Raka berkaca-kaca, tapi ia hanya mengangguk. Terima kasih, Alia. Aku menatap Nadia, memaksakan senyum. Selamat, Nat. Semoga kamu menjadi istri yang baik. Nadia tersenyum manis, entah tulus atau hanya pura-pura. Aku turun dari pelaminan, berjalan pergi dengan langkah yang terasa begitu berat. Tapi di dalam hati, aku tahu satu hal, ini adalah akhir dari segalanya. Aku harus benar-benar merelakan. Malam itu, setelah pulang dari pernikahan, aku mengemas barang-barangku. Esok pagi, aku berangkat ke kota dengan satu tekad, meninggalkan semua luka, dan mulai kehidupan baru. Malam setelah aku menghadiri pernikahan Raka dan Nadia, aku duduk lama di kamar. Baju kebaya yang kupakai masih menempel di tubuhku, mataku sembab, hatiku terasa hampa. Aku baru saja mengucapkan selamat kepada dua orang yang pernah sangat berarti dalam hidupku, pacar yang selama 7 tahun ku percaya, dan sahabat yang selama ini diam-diam merebut kebahagiaanku. Aku merasa seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tetap bertahan begitu lama, padahal tanda-tanda sudah ada sejak dulu? Aku membiarkan diriku dipermainkan oleh janji-janji manis yang akhirnya berakhir dengan pengkhianatan. Namun di sela tangis itu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak boleh terus terpuruk. Raka sudah memilih jalannya, dan aku juga harus memilih jalanku sendiri. Aku punya sesuatu yang mereka tidak bisa rampas dariku, pendidikanku, prestasiku, dan tekadku. Keesokan paginya, aku mengemasi barang-barangku. Ibu menangis melihatku bersiap meninggalkan desa. Alia, kamu yakin mau ke kota sendiri? Hidup di sana keras, Nak. Ibu takut kamu tambah menderita. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, aku tidak akan menderita. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan pada dunia bahwa anak petani miskin juga bisa berhasil. Dengan doa restu ibu, aku pun berangkat. Kota itu begitu ramai, begitu asing. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berdesakan di jalanan, dan orang-orang berjalan cepat seolah semuanya sedang mengejar sesuatu. Aku menenteng koper kecil, berusaha meneguhkan hati. Aku menumpang sementara di rumah kos kecil milik saudara jauh. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk tidur dan menyimpan beberapa barang. Tapi aku tidak mengeluh. Inilah titik awal perjalanan baruku. Hari-hari pertama kuhabiskan untuk melamar pekerjaan.
Aku membawa map berisi ijazah S1 ekonomi dengan predikat lulusan terbaik, transkrip nilai, serta beberapa sertifikat organisasi kampus. Aku percaya itu modal besar. Tapi kenyataannya, tidak semudah itu. Ada pengalaman kerja? Tanya pewawancara di sebuah perusahaan. Belum, Pak. Tapi saya siap belajar dengan cepat, jawabku penuh semangat. Sayangnya, senyum pewawancara hanya tipis. Kami mencari kandidat yang sudah berpengalaman. Maaf? Begitulah hampir di setiap kantor yang kudatangi. Surat lamaran kuantarkan, wawancara ku jalani, tapi selalu berakhir dengan penolakan. Aku mulai merasa lelah. Uang tabungan sedikit demi sedikit menipis untuk biaya kos dan makan sehari-hari. Agar bisa bertahan, aku akhirnya menerima pekerjaan apapun yang ada. Aku pernah menjadi pelayan kafe, menjaga toko buku kecil, bahkan membagikan brosur di pinggir jalan. Setiap kali berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, aku teringat wajah ibuku. Aku harus bertahan, Bu. Aku tidak boleh menyerah. Malamnya, aku tetap melanjutkan usaha mencari pekerjaan sesuai jurusanku. Aku mengirim lamaran lewat internet, memperbarui CV, dan membaca tips wawancara. Meski lelah, aku tidak pernah berhenti berusaha. Suatu hari, aku membaca pengumuman lowongan kerja di sebuah perusahaan besar bernama Ardana Group, salah satu perusahaan ternama di bidang properti dan investasi. Mereka membuka program manajemen trainee khusus untuk lulusan terbaik universitas. Mataku berbinar. Ini kesempatan besar. Aku segera menyiapkan berkas, menulis surat lamaran dengan hati-hati, dan mengirimkannya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan wawancara. Saat itulah aku berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, jika ini jalan terbaikku, tolong mudahkan. Wawancara itu berlangsung ketat. Ada ujian tertulis, psikotes, hingga presentasi. Namun aku menjawab semua dengan tenang. Aku memaparkan ide-ide ekonomiku dengan percaya diri, bahkan sempat membuat juri terkesan dengan analisis sederhana tentang potensi investasi daerah pedesaan. Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk, aku diterima. Tangisku pecah membaca kabar itu. Setelah sekian lama, akhirnya pintu kesuksesan terbuka untukku. Hari pertama masuk Ardana Group menjadi titik balik dalam hidupku. Kantor megah dengan dinding kaca itu membuatku kagum. Semua karyawan berpenampilan rapi, berwibawa, dan profesional. Aku sempat minder dengan baju kantorku yang sederhana, tapi aku menepis rasa itu. Yang penting bukan apa yang kupakai, tapi apa yang bisa kubuktikan. Aku bekerja keras. Setiap tugas kujalani dengan penuh dedikasi. Aku sering pulang paling malam, memastikan semua laporan rapi. Atasan mulai memperhatikan kerja kerasku. Rekan kerja juga mulai menghormatiku. Aku belajar banyak, bagaimana mengelola keuangan perusahaan, bagaimana membaca pasar, hingga bagaimana menghadapi tekanan pekerjaan. Semua ilmu yang kupelajari di kampus benar-benar terpakai di sini. Di tengah kesibukan itu, aku mulai diperhatikan oleh seseorang yang tidak pernah kuduga, Ardian Pratama, CEO muda Ardana Group. Beliau sering datang ke ruang divisi kami. Awalnya aku hanya karyawan kecil yang tak berani menatap langsung. Tapi suatu kali, ketika aku presentasi tentang laporan keuangan cabang, ia ikut hadir. Aku gugup, tapi tetap berbicara dengan tenang, menjelaskan data demi data. Setelah presentasi, Ardian menghampiriku. Kerjamu bagus, analisisnya tajam. Saya suka cara kamu menyederhanakan data yang rumit. Aku tertegun, hanya bisa menunduk. Terima kasih, Pak. Sejak itu, ia beberapa kali memberi tugas khusus padaku. Aku tahu, ini kesempatan besar. Aku bekerja lebih keras lagi, membuktikan bahwa aku layak dipercaya. Meski karierku mulai menanjak, aku tidak bisa menutup luka masa lalu. Setiap malam, kadang aku masih teringat pada Raka. Aku bertanya-tanya, apakah ia bahagia dengan Nadia? Apakah ia pernah menyesali keputusannya? Namun setiap kali pikiran itu datang, aku menepuk dadaku sendiri. Tidak, Alia. Kamu tidak boleh terjebak lagi. Dia sudah memilih. Sekarang giliranmu untuk memilih bahagia dengan hidupmu sendiri. Aku mulai mengalihkan fokus sepenuhnya pada pekerjaanku. Dan perlahan, luka itu mulai sembuh. Dalam 2 tahun,
aku naik jabatan beberapa kali. Dari manajemen trainee, aku dipromosikan menjadi supervisor, lalu asisten manager. Semua karena kerja kerasku dan kepercayaan yang diberikan Ardian. Aku mulai bisa membeli apartemen kecil, mengganti penampilan dengan pakaian yang lebih pantas, dan bahkan mengirim uang rutin untuk ibuku di desa. Setiap kali ibu menelpon sambil menangis haru, hatiku dipenuhi rasa syukur. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Jalan masih panjang. Dan siapa sangka, di jalan itulah, takdirku dengan Ardian mulai terjalin lebih erat. Suatu malam, aku diminta Ardian menemaninya ke sebuah jamuan bisnis. Di sana, banyak pengusaha besar hadir. Aku gugup, tapi Ardian berkata, "Tenang saja, anggap ini latihan. Kamu sudah cukup hebat untuk duduk bersama mereka." Sepanjang acara, ia selalu mendampingiku, bahkan sesekali memperkenalkanku dengan bangga. "Ini Alia, karyawan terbaik saya. Dia otak di balik laporan-laporan keuangan yang kalian kagumi." Aku terkejut mendengar itu. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dihargai bukan karena latar belakangku, tapi karena kemampuanku. Sepulang acara, di dalam mobil, Ardian berkata pelan, "Alia, kamu berbeda. Kamu bukan hanya pintar, tapi juga tulus dan pekerja keras. Jarang ada orang sepertimu." Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu di matanya, ketulusan yang lama tidak pernah aku lihat sejak kehilangan Raka. Malam itu, aku pulang dengan senyum yang belum pernah kurasakan sejak lama. Sejak malam jamuan bisnis itu, sesuatu berubah dalam hidupku. Ardian, bos besar yang selama ini hanya kukenal sebagai sosok tegas dan dingin, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Awalnya aku mengira itu hanya rasa hormat kepada karyawan yang dianggap berprestasi. Namun lama-kelamaan, aku mulai merasakan kehangatan yang tak bisa kuabaikan. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum yang tidak biasa. "Selamat pagi, Alia. Jangan lupa sarapannya, kamu sering terlalu sibuk." Kadang, saat aku pulang larut, ia sengaja menawarkan tumpangan. "Malam sudah terlalu larut. Tidak aman kalau kamu pulang sendirian naik transportasi umum." Perhatian-perhatian kecil itu menimbulkan getaran yang sulit kusebutkan namanya. Hatiku yang dulu hancur perlahan sembuh. Luka lama yang ditinggalkan Raka tak lagi begitu menyakitkan. Tentu saja, aku berusaha menahan diri. Bagaimanapun, Ardian adalah atasan. Aku tidak ingin dianggap mencari keuntungan atau memanfaatkan situasi. Namun semakin aku menahan, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Suatu hari, tubuhku drop karena terlalu lelah bekerja. Aku pingsan di kantor saat lembur. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Di samping ranjang, duduklah Ardian dengan wajah cemas. "Kamu akhirnya sadar," katanya lega. Aku terkejut. "Pak Ardian, kenapa Bapak di sini?" "Jangan panggil saya Bapak, panggil saja Ardian," jawabnya tegas tapi lembut. "Kamu pingsan. Kalau bukan saya yang menemukan, entah apa yang terjadi." Air mataku hampir menetes. Aku tidak menyangka seorang CEO sebesar dia mau menemaniku. Ia bahkan mengurus semua biaya rumah sakit tanpa ku tahu. "Alia," katanya serius, "kenapa kamu selalu memaksakan diri? Kamu sudah bekerja lebih dari cukup." Aku menunduk. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya layak ada di perusahaan ini. Saya takut kalau saya tidak maksimal, semua orang akan meremehkan saya. Ardian menggenggam tanganku. "Kamu sudah membuktikan lebih dari cukup. Kamu tidak perlu menyiksa diri lagi. Kamu berharga, Alia. Sangat berharga." Degupan jantungku semakin tak karuan. Dalam genggaman tangannya, aku merasakan sesuatu yang tulus, sesuatu yang dulu pernah kurasakan tapi telah dikhianati. Hari-hari berikutnya, aku merasa hubungan kami makin dekat. Kami sering berdiskusi, tak hanya soal pekerjaan, tapi juga kehidupan pribadi. Aku menceritakan tentang masa laluku, tentang bagaimana aku ditinggalkan karena dianggap tak layak hanya karena aku anak petani miskin. Ardian mendengarkan dengan seksama, lalu menatapku dalam-dalam. "Alia, orang yang meninggalkanmu itu bodoh. Ia tidak tahu bahwa dia melepaskan permata paling berharga. Kalau aku jadi dia, aku akan menjagamu dengan segenap hidupku."
Kata-kata itu menusuk langsung ke hati. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dihargai. Beberapa minggu kemudian, setelah sebuah rapat panjang, Ardian mengajakku makan malam di restoran mewah. Awalnya aku gugup, tapi suasananya begitu hangat. Di tengah makan, ia meletakkan sendoknya, menatapku serius. Alia, aku tahu hubungan kita tidak biasa. Aku bosmu, kamu karyawanku. Tapi aku tidak bisa lagi membohongi perasaan ini. Aku mencintaimu. Aku terdiam, napasku tercekat. Aku tidak peduli dengan status. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang aku tahu, aku ingin kamu ada di sisiku. Alia, maukah kamu jadi pendamping hidupku? Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia. Dengan suara bergetar, aku menjawab, ya, Ardian, aku mau. Hubungan kami sempat mengejutkan banyak orang di perusahaan. Ada yang iri, ada yang tidak percaya. Tapi Ardian dengan tegas berkata, dia bukan hanya karyawanku. Dia wanita yang kupilih untuk menemaniku seumur hidup. Tak lama kemudian, kabar pernikahan kami diumumkan. Ardian mempersiapkan segalanya dengan megah. Aku sempat menolak, merasa tidak pantas. Aku hanya anak petani miskin, Ardian. Aku tidak pantas mendapat pesta semewah ini. Namun ia menggenggam tanganku. Jangan pernah bicara begitu lagi. Kamu pantas, bahkan lebih dari pantas. Kamu adalah ratuku. Hari itu, gaun putih panjang membalut tubuhku. Aku berjalan di atas karpet merah, dikelilingi bunga dan cahaya lampu kristal. Di ujung altar, Ardian menungguku dengan senyum penuh cinta. Pernikahan kami menjadi berita besar. Banyak tamu undangan dari kalangan pengusaha, pejabat, dan orang-orang ternama hadir. Aku sempat gemetar, tapi Ardian menatapku penuh keyakinan. Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Aku berjanji menjagamu dengan seluruh hidupku, ucapnya saat ijab kabul. Aku menangis bahagia. Siapa sangka, aku yang dulu dipandang hina, kini berdiri di sini sebagai istri dari seorang pria terhormat. Setelah menikah, hidupku berubah drastis. Ardian benar-benar memperlakukanku layaknya ratu. Ia tidak pernah membiarkanku merasa kekurangan. Rumah mewah, mobil, perhiasan, semua ada. Tapi yang paling berharga bagiku bukanlah materi, melainkan cintanya yang tulus. Ia selalu pulang tepat waktu, selalu menyempatkan makan malam bersama, dan setiap pagi mencium keningku sebelum berangkat kerja. Aku cinta kamu, Alia, katanya setiap hari. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku mengandung. Kabar itu membuat Ardian melonjak bahagia. Aku akan jadi ayah. Terima kasih, sayang, sudah memberiku anugerah terbesar. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat. Kami memberinya nama Arkana, yang berarti cahaya. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan rumah tangga kami. Ardian semakin menyayangiku. Setiap kali aku lelah mengurus bayi, ia tidak segan ikut bergantian bangun malam, mengganti popok, bahkan meninabobokan Arkana. Aku tidak mau kamu sendirian mengurus ini semua. Kita lakukan bersama. Hatiku meleleh. Inilah cinta sejati yang dulu selalu kuimpikan. Meski hidupku kini serba berkecukupan, aku tidak pernah melupakan asal-usulku. Aku sering mengirim uang untuk ibuku di desa. Bahkan aku meminta Ardian menemaniku pulang kampung, sekadar melepas rindu dan berbagi rezeki dengan tetangga. Ardian selalu mendukung. Itu kampung halamanmu, sayang. Kita harus berbagi dengan orang-orang di sana. Mereka bagian dari perjalananmu. Aku tersenyum haru. Tuhan benar-benar memberiku pengganti yang jauh lebih baik. Jika dulu aku dijatuhkan karena dianggap tak layak, kini aku berdiri tegak dengan martabat yang lebih tinggi. Aku tidak tahu bahwa kepulanganku ke desa suatu hari nanti akan menjadi momen yang mengguncang banyak hati, termasuk mereka yang dulu pernah merendahkanku. Sudah lama aku tidak menjejakkan kaki di tanah kelahiranku. Meski aku kini tinggal di rumah megah di Jakarta, hatiku tetap melekat pada desa kecil tempat aku tumbuh. Setiap malam, aku masih bisa mengingat aroma sawah basah selepas hujan, suara jangkrik yang ramai di malam hari, dan senyum tulus tetangga-tetanggaku yang sederhana.
Aku sering bercerita kepada Ardian tentang rindu itu. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Sayang, bagaimana kalau minggu depan kita pulang ke desa? Aku ingin bertemu dengan ibumu, dan aku ingin Arkana tahu asal-usul ibunya." Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah? Kamu tidak keberatan meninggalkan semua kesibukanmu?" Ardian tersenyum, menggenggam tanganku. "Untukmu dan keluargamu, aku selalu punya waktu. Lagi pula, aku ingin orang-orang di sana tahu betapa berharganya dirimu." Kalimat itu membuat hatiku semakin hangat. Aku mengangguk dengan penuh semangat. Hari kepulangan itu pun tiba. Kami berangkat dengan mobil mewah, sebuah SUV hitam mengkilap yang sering dipakai Ardian untuk perjalanan pribadi. Sopir kami menyetir, sementara aku duduk di samping Ardian, memangku Arkana yang tertidur pulas. Sepanjang perjalanan, aku tak henti-hentinya tersenyum. Semua ini terasa bagai mimpi. Dulu aku sering pulang ke desa dengan naik bus antar kota, berdesakan dengan penumpang lain, membawa oleh-oleh seadanya. Kini, aku kembali dengan penuh martabat, bersama suami yang mencintaiku dan anak yang melengkapi hidupku. Setibanya di desa, gemparlah orang-orang. Anak-anak kecil berlari mengikuti mobil kami. Para tetangga menatap dengan takjub. "Itu Alia, kan? Alia anak Bu Sumarni? Astaga, dia pulang dengan mobil besar. Lihat, suaminya tampan sekali. Wajahnya kayak orang penting." Aku menahan senyum, mencoba tetap rendah hati. Mobil berhenti tepat di depan rumah ibuku. Aku turun sambil menggendong Arkana, disambut pelukan haru dari ibuku. "Alia, anakku. Ibu rindu sekali," katanya sambil menangis. Aku ikut menangis. "Aku juga rindu, Bu. Maaf baru bisa pulang sekarang." Ardia menghampiri, lalu mencium tangan ibuku dengan penuh hormat. "Ibu, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Alia. Tanpa ibu, saya tidak akan pernah punya istri sehebat dia." Ibuku tersipu, matanya berkaca-kaca. "Nak Ardian, terima kasih sudah menjaga anakku dengan baik." Hari itu kami tidak datang dengan tangan kosong. Dari Jakarta, kami membawa beberapa karung beras, minyak, gula, pakaian baru, serta uang tunai yang kami niatkan untuk dibagikan kepada tetangga sekitar sebagai bentuk syukur. Aku berdiri di halaman rumah ibuku, menatap satu persatu wajah tetangga yang dulu sering menolongku di masa sulit. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Bapak, Ibu, semua tetangga yang kucintai. Dulu aku tumbuh di desa ini dengan segala kesederhanaan. Kalian selalu ada ketika aku dan ibu kekurangan. Hari ini, aku ingin berbagi sedikit rezeki yang Tuhan titipkan padaku." Orang-orang menatapku dengan terharu. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Ardian membantuku menyerahkan bingkisan demi bingkisan. Anak-anak kecil bersorak kegirangan ketika menerima pakaian baru. "Terima kasih, Alia. Semoga rezekimu semakin lancar, Nak. Kami bangga padamu." Suasana begitu hangat. Aku merasa pulang benar-benar membawa berkah, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang dulu menjadi saksi perjuanganku. Namun, suasana itu mendadak berubah ketika sebuah mobil berwarna silver berhenti di depan rumah ibuku. Dari dalam, turunlah seorang wanita dengan dandanan glamor dan seorang pria yang tak asing lagi. Aku tercekat. Itu Nadia, teman masa kecilku yang kini menjadi istri Raka, mantan kekasihku. Dan tentu saja, pria di sampingnya adalah Raka sendiri. Dari belakang mereka, seorang wanita paruh baya ikut turun. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Ibu Raka, wanita yang dulu selalu menjelek-jelekkan aku hanya karena aku anak petani miskin. Suasana seketika hening. Para tetangga saling berbisik. "Itu kan Raka dan Nadia?" Wah, mereka datang juga. Tapi lihat Alia sekarang, jauh lebih berkelas daripada mereka. Nadia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah ingin mencari celah untuk merendahkanku. Raka terlihat canggung, matanya tak mampu menatap langsung ke arahku. Sementara ibunya, seperti biasa, memasang wajah sinis. Ibuku menyambut mereka dengan ramah. "Silakan masuk, Bu, Raka, Nadia." Namun, Ibu Raka hanya mendengus. "Tidak usah repot.
Kami hanya kebetulan lewat dan mendengar Alia pulang. Aku menunduk sopan. Selamat datang, Bu. Raka, Nadia. Semoga kalian sehat selalu. Nadia tersenyum miring. Wah, Alia, Kamu kelihatan berbeda sekarang. dandanannya bagus, bajunya mahal. Tapi ya kita semua tahu, asal-usul tidak bisa bohong. Kamu tetap anak petani miskin, kan? Aku tersentak. Para tetangga saling menoleh, tak menyangka Nadia masih punya hati sekejam itu. Ibu Raka menimpali, betul kata Nadia. Tidak peduli kamu sekarang naik mobil mewah, tetap saja kamu dulu bukan siapa-siapa. Tidak pantas rasanya orang sepertimu bersanding dengan orang-orang terhormat. Aku menggenggam tangan Ardian erat, mencoba menahan gejolak di hatiku. Ardian menatapku, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. Dengan segala hormat, Bu, jangan merendahkan istri saya. Bagi saya, Alia jauh lebih terhormat daripada orang yang hanya bisa menilai orang lain dari harta dan status. Semua orang terdiam. Wajah Ibu Raka memerah, sementara Nadia ternganga tak percaya seorang pria sekelas Ardian membelaku begitu gagah. Raka akhirnya angkat bicara, suaranya lirih. Alia, maafkan aku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu, Raka. Luka itu sudah lama sembuh. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Semoga kamu juga bahagia dengan pilihanmu. Aku menatap Nadia. Dulu aku terluka karena pengkhianatanmu. Tapi sekarang, aku justru berterima kasih. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku tidak akan bertemu dengan pria terbaik dalam hidupku. Nadia terdiam, wajahnya menegang. Beberapa tetangga menahan tawa melihat betapa elegannya aku membalas tanpa satu pun kata kasar. Merasa malu, Ibu Raka segera menarik lengan Nadia. Sudahlah, kita pulang, katanya dengan nada tinggi. Raka hanya menunduk, tampak menyesal, lalu ikut berlalu bersama mereka. Para tetangga berbisik-bisik. Wah, sekarang jelas siapa yang sebenarnya kalah. Alia jauh lebih terhormat. Benar. Hanya orang yang berhati sempit yang tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Aku menarik napas panjang. Hati kecilku lega. Bukan karena melihat mereka kalah, tapi karena aku akhirnya bisa membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta orang tua, melainkan oleh kerja keras dan keberanian untuk bangkit. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras bersama Ardian. Langit desa bertabur bintang, jauh lebih indah daripada lampu-lampu kota. Ardian merangkulku. Kamu hebat sekali hari ini. Aku bangga padamu. Aku tersenyum. Aku tidak ingin membalas dendam dengan kebencian. Aku hanya ingin mereka melihat bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Ardian mencium keningku. Dan kamu berhak atas semua kebahagiaan itu. Kamu ratuku, Alia. Aku menatap Arkana yang tertidur di pangkuanku. Air mata haru kembali menetes. Hidupku dulu penuh luka, tapi kini dipenuhi cinta. Aku yakin, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada pertemuan lain yang akan semakin membuka mata mereka, terutama ketika mereka tahu siapa sebenarnya Ardian, suamiku. Beberapa minggu setelah kepulangan kami ke desa, Ardian mengajakku menghadiri sebuah acara tahunan yang diadakan oleh perusahaannya. Sayang, minggu depan ada gathering besar perusahaan. Semua karyawan, dari jajaran staf sampai manajer, akan hadir. Aku ingin kamu dan Arkana menemaniku, ucapnya suatu pagi sambil menyeruput kopi. Aku sedikit ragu. Aku? Bukankah acara itu formal? Aku takut tidak cocok berada di antara orang-orang penting. Ardian menatapku lembut, lalu menggenggam tanganku. Alia, kamu adalah istriku. Dimanapun aku berada, kamu selalu pantas. Kamu lebih dari cukup. Aku terharu mendengar ucapannya. Aku pun mengangguk, meski dalam hati masih merasa gugup. Hari itu pun tiba. Acara digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5. Lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang, dan musik orkestra mengalun indah. Semua karyawan datang dengan busana terbaik mereka. Aku mengenakan gaun elegan berwarna biru navy yang dipilihkan oleh Ardian. Rambutku ditata sederhana, namun rapi. Arkana,
yang kini sudah mulai bisa berjalan, memakai setelan kecil yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Begitu kami masuk ke ruangan, semua mata langsung tertuju. Bisik-bisik terdengar di sekeliling. Itu siapa ya? Cantik sekali. Mungkin istri bos besar. Benar, pasti itu istri Tuan Ardian. Aku berusaha tetap tenang, meski jantungku berdegup kencang. Ardian menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. Tak lama kemudian, aku melihat sosok yang tak asing. Di sudut ruangan, Raka berdiri bersama Nadia. Mereka tampak kaget saat menyadari kehadiranku. Ya Tuhan, itu Alia, bisik Nadia pada Raka dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Jangan-jangan, Raka tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Wajah Nadia menegang, sementara matanya liar menatap Ardian yang menggandengku. Ia seperti baru saja melihat kenyataan pahit yang tak mampu ditelan. Lebih mengejutkan lagi, Ibu Raka juga hadir malam itu. Rupanya, ia diundang sebagai tamu keluarga karyawan. Begitu melihatku, ia mendengus. Namun ekspresinya berubah kaku ketika menyadari bahwa semua orang menyapaku dengan penuh hormat. Acara dimulai dengan sambutan dari MC. Hadirin sekalian, mari kita sambut pemimpin besar perusahaan ini, sosok yang telah membawa kejayaan dan kesejahteraan bagi kita semua, Tuan Ardian Pratama. Suasana seketika riuh tepuk tangan. Aku menoleh pada Ardian, yang tersenyum kecil padaku sebelum melangkah naik ke panggung. Aku hampir menahan napas. Meski aku sudah tahu betapa berharganya suamiku, melihatnya berdiri di panggung megah dengan sorot lampu terang, memberikan pidato penuh wibawa, membuatku semakin kagum. Rekan-rekan semua, suara Ardian bergema, malam ini bukan hanya tentang perusahaan, tapi tentang keluarga besar yang kita bangun bersama. Terima kasih untuk dedikasi kalian. Semua orang menyimak dengan kagum. Namun di sudut ruangan, aku bisa melihat wajah Raka dan keluarganya yang benar-benar terpukul. Nadia menatap Ardian dengan mata terbelalak. Dia bos besar itu, suaranya bergetar. Ibu Raka hampir tak bisa berdiri tegak. Astaga, ternyata suami Alia adalah pemimpin perusahaan ini. Raka sendiri hanya bisa menunduk, wajahnya penuh penyesalan dan malu. Setelah pidato, Ardian turun dari panggung dan kembali ke sisiku. MC kemudian mengumumkan sesi penghargaan untuk karyawan berprestasi. Salah satunya ternyata adalah Raka. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Raka atas kontribusinya selama 5 tahun bekerja, kata MC. Raka maju dengan langkah kaku, wajahnya pucat pasi. Ia berdiri di depan Ardian untuk menerima plakat. Ardian tetap profesional, menyalami Raka dengan senyum tipis. Selamat, Raka. Teruslah bekerja dengan baik, ucap Ardian datar namun tegas. Raka menunduk dalam, suaranya nyaris tak terdengar. Terima kasih, Pak. Aku bisa melihat bagaimana gengsi Raka hancur berkeping-keping. Dulu ia meremehkanku, meninggalkanku demi status dan harta. Kini ia berdiri sebagai karyawan di hadapan suami yang dulu dianggapnya tak pernah ada dalam hidupku. Usai menerima penghargaan, Raka kembali ke tempat duduknya. Matanya sempat bertemu dengan mataku. Ada ribuan kata tak terucap di sana, penyesalan, rasa malu, bahkan iri. Namun aku hanya menatapnya tenang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung dendam, melainkan kebanggaan bahwa aku berhasil melewati semua luka tanpa harus menjatuhkan siapapun. Nadia menggertakkan gigi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa nasib membalik secepat ini? Seharusnya akulah yang duduk di sana, menjadi istri bos besar itu, bukan Alia. Ibu Raka mencoba menenangkannya, meski wajahnya sendiri tak kalah pucat. Diam, Nadia. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Acara terus berlangsung meriah. Ardian memperkenalkanku kepada banyak tamu penting. Semua memujiku dengan ramah. Istri Tuan Ardian sangat anggun. Pantas saja Tuan Ardian begitu bangga. Aku hanya tersenyum rendah hati, tapi dalam hati aku sadar, inilah jawaban Tuhan atas semua hinaan yang pernah kuterima. Di sudut lain, aku mendengar beberapa karyawan berbisik-bisik. Itu istri bos kita? Bukannya dia dulu orang desa? Ya, aku dengar begitu. Tapi lihat sekarang, luar biasa sekali.
Raka dan keluarganya hanya bisa mendengarkan bisik-bisik itu, semakin merasa kecil. Setelah acara selesai, aku, Ardian, dan Arkana berjalan menuju mobil. Namun tiba-tiba langkahku dihentikan oleh suara pelan. Aku menoleh. Raka berdiri di belakangku, wajahnya penuh penyesalan. Nadia dan ibunya berdiri tak jauh darinya, sama-sama diam tak berkutik. Aku benar-benar menyesal. Dulu aku buta. Aku tidak melihat ketulusanmu. Dan sekarang aku sadar, kaulah yang sebenarnya lebih pantas. Aku menghela napas panjang. Ardian menatapku, seolah memberiku kebebasan untuk menjawab. Aku menoleh pada Raka. Raka, penyesalanmu tidak ada artinya lagi. Aku sudah bahagia dengan suamiku. Dia mencintaiku apa adanya, sesuatu yang tidak pernah bisa aku dapatkan darimu. Jadi, simpanlah kata-katamu, karena aku tidak membutuhkannya. Raka terdiam, wajahnya menunduk. Nadia menatapku dengan mata penuh kebencian, namun tidak berani membuka mulut. Aku menggenggam tangan Ardian erat, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Di dalam mobil, aku bersandar di bahu Ardian. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Terima kasih sudah membuatku merasa berharga, Mas. Aku dulu sering merasa rendah diri, tapi bersamamu, aku belajar bahwa aku pantas bahagia. Ardian mencium keningku. Kamu bukan hanya pantas, Alia. Kamu memang layak mendapatkan segalanya. Dan aku berjanji, selamanya aku akan menjagamu. Aku tersenyum sambil menatap Arkana yang tertidur pulas di kursi bayi. Hidupku kini benar-benar sempurna. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, sementara masa depanku tatap dengan penuh harapan. Malam itu menjadi titik balik besar. Semua orang, terutama Raka, Nadia, dan ibunya, akhirnya melihat kenyataan, aku bukan lagi gadis miskin yang mudah diremehkan. Aku adalah istri dari seorang pemimpin besar, seorang wanita yang berdiri tegak dengan harga diri. Aku tidak pernah berniat membalas dendam, tapi Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan. Dan itulah bentuk pembalasan paling indah. Setelah malam besar perusahaan itu, kabar tentang siapa sebenarnya suamiku menyebar begitu cepat. Hampir seluruh karyawan tahu bahwa Tuan Ardian Pratama, pemimpin perusahaan, adalah suami dari perempuan yang dulu pernah diremehkan oleh Raka dan keluarganya. Kabar itu tak hanya jadi bahan bisik-bisik, tapi juga bahan sindiran. Wah, Raka ternyata mantan suami Ibu Alia, ya. Kasihan sekali, melepas mutiara demi kerikil. Dulu sombong, sekarang lihat saja, malah jadi bawahan bos yang menikahi mantannya. Raka mulai sulit menegakkan kepala di kantor. Banyak karyawan yang memandangnya dengan tatapan iba bercampur ejekan. Ia memang masih bekerja di perusahaan itu, tapi wibawanya runtuh. Nadia pun tak kalah tertekan. Hidupnya yang dulu penuh gengsi kini berantakan. Orang-orang yang dulu ia banggakan mulai menjauhi. Ia merasa dipermalukan oleh kenyataan bahwa Alia, yang dulu ia hina-hina sebagai wanita miskin, justru kini hidup jauh lebih terhormat dan bahagia. Seiring waktu, keretakan rumah tangga Raka dan Nadia semakin nyata. Di rumah, Nadia sering melampiaskan amarah. Ini semua salahmu, Raka. Kalau saja dulu kau tidak bodoh memilihku, mungkin sekarang aku yang duduk di singgasana itu bersama Ardian, teriak Nadia dengan mata merah penuh kebencian. Raka terdiam, wajahnya lelah. Cukup, Nadia. Jangan bawa-bawa Alia lagi. Dia sudah bahagia, sementara kita, ya, beginilah. Terimalah kenyataan. Terima kenyataan? Tidak. Aku tidak akan pernah menerima bahwa Alia lebih beruntung dariku. Nadia menghentakkan kaki, lalu masuk ke kamar dengan membanting pintu. Hubungan mereka semakin sering diwarnai pertengkaran. Raka, yang dulu merasa Nadia adalah pilihan terbaik, kini mulai menyesali semua keputusannya. Ia merasa terkekang oleh istri yang hanya bisa menyalahkan dan merongrong harga dirinya. Sementara itu, kehidupanku bersama Ardian dan Arkana berjalan begitu indah. Kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Ardian tak segan mengajakku berlibur singkat, sekadar ke villa di pinggiran kota atau sekadar piknik sederhana di taman bersama Arkana. Alia, sejak kamu datang dalam hidupku, aku merasa rumahku lengkap,
Ucap Ardian suatu sore ketika kami duduk di taman rumah sambil melihat Arkana berlarian kecil mengejar kupu-kupu. Aku tersenyum. Aku juga, Mas. Rasanya semua luka masa lalu sembuh begitu saja karena kamu dan Arkana. Ardian meraih tanganku, menatapku penuh cinta. Jangan pernah ragu lagi dengan dirimu. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Dan aku akan selalu ada di sini untuk membuktikannya. Aku merasa benar-benar dicintai. Setiap pelukan dan tatapan Ardian membuatku semakin yakin bahwa inilah takdir terbaikku. Suatu hari, aku bertemu Nadia secara tak sengaja di pasar tradisional. Wajahnya tampak kusut, tidak secantik dulu. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian bercampur iri. Kau benar-benar beruntung, Alia, katanya dengan nada getir. Tuhan terlalu berpihak padamu. Aku menatapnya tenang. Bukan soal keberuntungan, Nadia. Semua ini soal kesabaran. Aku dulu menerima luka tanpa membalas. Dan mungkin itu yang membuat Tuhan mengangkat derajatku. Nadia mendengus. Jangan sok bijak. Kau hanya beruntung mendapat suami kaya. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. Nadia, kau boleh terus membenciku. Tapi percayalah, kebencian itu hanya akan menghancurkanmu sendiri. Aku berlalu meninggalkannya. Dalam hati aku tahu, luka di hati Nadia terlalu dalam, dan mungkin ia sendiri yang sulit melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, Raka memberanikan diri menemuiku di sebuah kafe. Ia datang sendirian, tanpa Nadia. Alia, maafkan aku. Aku tahu semua sudah terlambat, tapi aku ingin sekali lagi meminta maaf, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan di matanya. Raka, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Hanya saja, aku sudah menutup buku itu. Hidupku sekarang hanya untuk suamiku dan anakku. Raka menunduk, air matanya jatuh. Aku benar-benar kehilangan segalanya, dan aku sadar, aku yang merusaknya sendiri. Aku tersenyum lembut. Kau masih punya kesempatan memperbaiki hidupmu, Raka. Tapi bukan dengan menoleh ke masa lalu. Tataplah ke depan. Jadilah lebih baik. Itu adalah pertemuan terakhirku dengan Raka. Setelah itu, ia benar-benar menjauh. Nadia semakin tidak bisa menerima kenyataan. Hidupnya dengan Raka penuh pertengkaran, ekonomi mereka pun mulai goyah karena Raka kehilangan banyak kesempatan di kantor akibat reputasinya yang buruk. Sampai suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Nadia meninggalkan Raka. Ia memilih pergi, meninggalkan rumah tangganya yang hancur. Dia tak tahan lagi, Bu, kata salah satu tetangga Raka yang kukenal. Katanya, hidupnya jadi sial sejak menikah dengan Raka. Jadi dia pergi entah kemana. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak merasa bahagia mendengar kabar itu. Aku justru kasihan, karena ternyata keserakahan dan kebencian benar-benar menghancurkan hidup Nadia. Hari-hariku kembali tenang. Bersama Ardian, aku merasa dunia ini begitu indah. Kami membesarkan Arkana dengan penuh cinta, dan aku sering merenung bahwa semua yang kualami dulu hanyalah jalan panjang menuju kebahagiaan ini. Suatu malam, aku duduk bersama Ardian di balkon rumah. Angin sepo-sepo berhembus, langit dipenuhi bintang. Alia, kata Ardian lembut, apa kamu pernah menyesal melewati semua luka itu? Aku tersenyum sambil menyandarkan kepala di bahunya. Kalau aku tidak melewati semua itu, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Jadi tidak, aku tidak menyesal. Karena luka itu yang membawaku padamu. Ardian mencium keningku, lalu memelukku erat. Aku berjanji, luka itu tidak akan pernah terulang. Aku akan menjagamu sampai akhir. Air mataku jatuh, kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Aku merasa benar-benar dimenangkan oleh takdir. Berita tentang kehancuran rumah tangga Raka dan Nadia semakin menyebar. Orang-orang mulai mengambil pelajaran dari kisah itu. Benar kata pepatah, jangan pernah meremehkan orang yang tulus. Lihat saja, dulu Alia direndahkan, sekarang justru dialah yang bahagia. Dan Raka, karma benar-benar menimpanya. Kehilangan istri, kehilangan wibawa, dan kehilangan kebahagiaan. Aku hanya bisa tersenyum ketika mendengar kabar itu. Aku tidak pernah menginginkan balas dendam.
Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi ternyata, Tuhan sendiri yang menegakkan keadilan dengan caranya yang paling indah. Kini aku benar-benar percaya bahwa setiap luka punya waktunya sendiri untuk sembuh, dan setiap air mata punya gantinya sendiri berupa senyum. Aku pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi akhirnya aku diangkat setinggi-tingginya. Raka, Nadia, dan ibunya kini tinggal bagian dari masa laluku. Mereka adalah pelajaran berharga bahwa tidak ada gunanya menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Aku berdiri di sisi Ardian, dengan Arkana dalam pelukan, dan aku tahu, hidupku kini sudah lengkap. Waktu terus berjalan. Semua peristiwa yang dulu begitu menyakitkan kini hanya tinggal cerita. Aku sering duduk sendiri, mengingat kembali perjalanan panjang hidupku. Dari seorang anak petani miskin yang direndahkan, seorang kekasih yang dikhianati, hingga seorang istri dan ibu yang dicintai sepenuh hati. Kadang aku masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Bahwa aku bisa berdiri di titik ini, dikelilingi cinta dan kebahagiaan yang dulu terasa mustahil kucapai. Ardian, suamiku, tetap menjadi sosok yang membuatku merasa berarti setiap hari. Ia tidak pernah lelah menunjukkan cintanya, tidak pernah bosan merayuku dengan kata-kata lembut, dan selalu menenangkanku ketika aku merasa lemah. Anak kami, Arkana, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Ia sering menjadi pengikat tawa di rumah kami. Setiap langkah kecilnya, setiap kata pertamanya, selalu menjadi pengingat bahwa hidupku kini sudah sempurna. Aku tidak lagi merasa kekurangan apapun. Bahkan, luka masa lalu yang dulu terasa perih kini berubah menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa setiap luka yang diterima dengan sabar akan menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebahagiaan. Sesekali, aku mendengar kabar tentang Raka. Setelah rumah tangganya dengan Nadia hancur, hidupnya semakin sulit. Ia memang masih bekerja di kantor cabang perusahaan Ardian, tapi posisinya tidak lagi diperhitungkan. Reputasinya merosot, dan rasa percaya diri yang dulu menggebu kini hilang. Sementara Nadia, tak ada lagi kabarnya. Ada yang bilang ia pergi merantau, ada juga yang mengatakan ia menikah lagi dengan pria kaya namun hidupnya tetap tak tenang. Aku tidak ingin tahu lebih jauh. Bagiku, mereka sudah selesai. Aku tidak lagi membenci mereka. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah rasa syukur karena semua luka yang mereka torehkan justru membawaku ke arah yang lebih baik. Setiap tahun, aku dan Ardian selalu menyempatkan diri pulang ke desa, menjenguk ibu dan memberikan bantuan untuk tetangga sekitar. Aku tidak pernah ingin melupakan dari mana aku berasal. Ketika mobil mewah kami berhenti di halaman rumah tua itu, anak-anak desa selalu berlarian menyambut. Aku membagikan makanan, pakaian, dan buku-buku sekolah. Melihat senyum tulus mereka membuat hatiku hangat. Ibu sering menangis haru melihatku. Nak, ibu tidak pernah menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Kamu dulu selalu menangis di pelukan ibu karena dipandang rendah. Tapi lihatlah sekarang, Tuhan benar-benar mengangkat derajatmu. Aku memeluk ibu erat. Semua ini karena doa ibu. Kalau bukan karena doa ibu yang tidak pernah putus, mungkin aku tidak akan sekuat ini. Aku belajar bahwa sehebat apapun kita, doa seorang ibu selalu menjadi pelindung yang tak tergantikan. Hidup telah memberiku banyak pelajaran. Tentang cinta, pengkhianatan, kesabaran, dan keikhlasan. Aku tahu, banyak orang di luar sana yang mungkin sedang merasakan sakit seperti yang pernah kualami. Dikhianati, diremehkan, ditinggalkan. Untuk mereka, aku hanya ingin berpesan. Jangan pernah berhenti percaya pada dirimu. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai hidupmu. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah harta atau status, tapi hati yang tulus dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Tuhan selalu punya cara untuk membalas air mata dengan kebahagiaan. Kadang caranya lambat, kadang melelahkan, tapi selalu indah pada akhirnya. Aku menutup buku harianku malam itu, tersenyum sambil menatap Ardian dan Arkana yang tertidur lelap. Dalam hati aku berdoa, semoga aku bisa terus menjaga kebahagiaan ini, bukan hanya untukku, tapi untuk keluarga kecilku. Aku sudah melewati badai. Aku sudah jatuh sedalam-dalamnya. Tapi aku juga sudah bangkit setinggi-tingginya. Dan kini, aku tahu, aku tidak lagi sekadar bertahan hidup. Aku hidup dengan penuh cinta, dengan penuh arti.
Luka yang dulu ingin menjatuhkanku justru berubah menjadi cahaya yang menerangi jalanku. Inilah akhir dari kisahku. Bukan akhir yang menyedihkan, tapi awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Kehidupan yang penuh syukur, cinta, dan kebahagiaan.